Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan pejabat yang ingkar janji. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang makmur dan penuh warna, kabar besar berhembus di antara rakyat kecil bahwa seorang pejabat kerajaan yang terkenal dengan lidah manisnya telah berjanji akan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk warga miskin. Janji itu seperti cahaya harapan di tengah kehidupan rakyat yang mulai sulit karena musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun, dagangan sepi, dan banyak kepala keluarga tak punya pekerjaan tetap. Ketika berita itu terdengar di pasar Baghdad, semua orang menaruh harapan besar, bahkan sebagian rakyat berdoa di masjid agar janji itu benar-benar terlaksana. Di antara kerumunan orang yang mendengar kabar itu berdirilah Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, tersenyum sambil mengelus janggutnya yang tipis seraya bergumam, "Kalau pejabat berjanji, aku harus siap-siap tertawa atau bersedih, sebab kadang janji mereka lebih cepat hilang dari embun pagi yang tersapu matahari." Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, tapi Abu Nawas melangkah santai ke arah istana. Niatnya sederhana, ingin melihat apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya angin kosong yang ditiupkan untuk menyenangkan hati rakyat. Sesampainya di depan istana, ia melihat ratusan rakyat sudah berdiri mengantre dengan berbagai ekspresi. Ada yang membawa surat lamaran di kertas lusuh, ada yang menulis di daun pisang, bahkan ada yang hanya membawa doa dan harapan. Suasana ramai itu membuat hati Abu Nawas tergerak, merasa harus ikut memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian seorang petugas istana yang berpakaian rapi keluar dengan wajah angkuh membawa gulungan pengumuman besar. Dengan suara lantang ia berkata bahwa lowongan pekerjaan untuk rakyat miskin telah resmi dibuka. Namun di balik kabar bahagia itu ternyata terselip syarat-syarat yang membuat semua orang terkejut. Isi pengumuman berbunyi, bagi rakyat miskin yang ingin bekerja di bawah proyek kerajaan diwajibkan memiliki kuda sendiri untuk berangkat kerja, harus berpakaian rapi dan harum, serta mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Seketika suasana yang tadinya riuh berubah hening. Orang-orang saling pandang dengan wajah bingung, sebagian tertawa pahit, sebagian lagi menunduk kecewa. Mereka tahu syarat itu mustahil dipenuhi. Bagaimana mungkin orang miskin memiliki kuda, pakaian harum, dan pendidikan tinggi? Lalu Abu Nawas melangkah maju ke depan barisan dan berkata lantang, "Wahai tuan pejabat yang terhormat, kalau semua rakyat miskin memenuhi syarat itu, maka mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena sudah kaya." Rakyat pun meledak tertawa, bahkan sebagian petugas istana tak kuasa menahan senyum. Namun wajah pejabat yang mendengar berita itu memerah menahan malu dan marah. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke ruang pejabat tersebut. Di dalam ruangan yang megah dan penuh wangi dupa, pejabat itu duduk di kursi besar dengan pakaian mewah dan cincin berkilauan di jarinya. Begitu Abu Nawas masuk, pejabat itu berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku dengar kau memperolok pengumuman resmi kerajaan di depan rakyat. Apa maksudmu?" Abu Nawas menundukkan kepala sedikit lalu berkata dengan tenang, "Tuan, aku tidak memperolok. Aku hanya bingung, sebab yang Tuan janjikan adalah pekerjaan untuk rakyat miskin, namun syaratnya seperti untuk para bangsawan." Pejabat itu mengerutkan kening, "Itu untuk menjaga wibawa kerajaan," katanya ketus. "Tidak pantas orang berpakaian compang camping bekerja di bawah nama kerajaan." Abu Nawas pun tersenyum halus dan berkata, "Kalau begitu, berarti pekerjaan itu bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk orang yang sudah kaya. Padahal yang butuh pekerjaan justru mereka yang miskin,
bukan mereka yang sudah hidup mewah." Kalimat itu membuat pejabat itu terdiam sejenak. Namun egonya membuatnya menolak kalah. "Kau ini memang pandai bicara, Abu Nawas, tapi tidak semua rakyat miskin pantas bekerja di proyek kerajaan," ujar pejabat dengan nada meremehkan. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas namun sopan, "izinkan aku menjelaskan mengapa mereka pantas. Rakyat miskin adalah tenaga paling kuat di negeri ini. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka tahan lapar dan tetap tersenyum. Sementara orang kaya seringkali baru berkeringat sedikit sudah mengeluh pegal. Maka bukankah lebih bijak kalau pekerjaan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu bekerja keras?" Rakyat yang mendengar dari luar ruangan bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka diwakilkan oleh keberanian Abu Nawas. Pejabat itu semakin tidak senang, namun ia mencoba menahan diri. "Baiklah, Abu Nawas," katanya, "kalau kau pandai bicara, aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan membuka lowongan untuk rakyat miskin. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan halaman istana selama seminggu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baik, Tuan. Tapi kalau saya menang, Tuan harus menepati janji dan meminta maaf kepada rakyat di depan umum." Pejabat itu mengangguk setuju lalu berkata, "Baik, pertanyaannya sederhana. Jika kau memiliki satu perahu dan di dalamnya ada 5 orang, seorang pejabat, seorang miskin, seorang pedagang, seorang raja, dan seekor kucing, tapi perahu itu hanya dapat menampung 4 orang agar tidak tenggelam, siapa yang harus turun dari perahu?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu berkata, "Tentu yang harus turun adalah pejabat itu sendiri." Pejabat itu langsung berteriak, "Apa? Mengapa harus aku?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena pejabat biasanya hanya pandai berjanji dan tidak membantu mendayung perahu. Mereka membuat perahu berat dengan kata-katanya, bukan dengan tindakannya." Rakyat yang mendengar di luar istana kembali tertawa terbahak-bahak, sementara wajah pejabat memerah seperti cabai matang menahan malu, lah berusaha mencari alasan untuk membalik keadaan. "Baiklah, kali ini kau menang dengan lidahmu yang tajam, tapi aku punya pertanyaan kedua. Kau bilang rakyat miskin berhak mendapatkan pekerjaan. Tapi bagaimana jika semua rakyat miskin datang melamar sekaligus? Siapa yang harus dipilih?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan bijak, "Pilihlah mereka yang paling rajin, paling jujur, dan paling sabar. Bukan yang paling harum pakaiannya atau paling indah penampilannya. Sebab keharuman sejati tidak datang dari minyak wangi, tapi dari keringat kejujuran." Kata-kata itu menusuk hati pejabat yang mendengarnya. Dalam hati kecilnya ia tahu Abu Nawas benar, namun gengsi membuatnya diam 1000 bahasa. Hari itu berlalu, dan tak lama kemudian rakyat Baghdad dikejutkan dengan pengumuman baru. Kali ini syaratnya berbeda. Petugas istana membaca pengumuman dengan suara lantang, diumumkan, lowongan kerja untuk rakyat miskin dibuka kembali. Tidak perlu kuda, tidak perlu pakaian mahal, asal mau bekerja keras dan jujur. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong datang membawa harapan baru. Berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan mulai terasa kembali. Beberapa hari kemudian pejabat itu diam-diam memanggil Abu Nawas ke kediamannya pada malam hari, lah menatap Abu Nawas dengan pandangan heran dan berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, jujurlah padaku, apa yang membuatmu berani melawan pejabat di depan rakyat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Tuan, karena jika rakyat diam, maka ketidakadilan akan terus tumbuh. Jika kebenaran disembunyikan, maka kezaliman akan menjadi biasa. Aku tidak melawan Tuan,
Aku hanya membela apa yang seharusnya Tuan jaga, yaitu janji kepada rakyat." Pejabat itu terdiam lama, matanya menunduk. Dalam hatinya ia sadar bahwa selama ini ia sibuk menjaga kehormatan diri tapi lupa menjaga kepercayaan rakyat. Akhirnya ia berkata pelan, "Abu Nawas, aku berterima kasih. Kata-katamu telah membuka mataku. Mulai hari ini aku akan menepati janjiku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Janji yang ditepati bukan hanya menenangkan rakyat, tapi juga menyelamatkan nama baik Tuan sendiri." Beberapa minggu kemudian proyek kerajaan benar-benar berjalan. Rakyat miskin bekerja dengan semangat dan gembira. Mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan pejabat itu perlahan berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati. Setiap kali ia melihat Abu Nawas lewat di pasar, ia tersenyum malu tapi tulus. Abu Nawas hanya membalas dengan salam dan canda ringan, "Tuan, jangan lupa kalau janji adalah utang, dan utang harus dibayar," katanya sambil tertawa. Hari-hari di Baghdad pun kembali ramai dan penuh kehidupan. Kisah keberanian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang bercerita tentang bagaimana satu lidah bisa mengubah kebijakan kerajaan dan betapa satu kebenaran bisa mengalahkan kesombongan. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai guru yang bijak, apa rahasia Tuan sehingga selalu bisa menundukkan orang besar dengan kata-kata kecil?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena aku tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak didengar. Kejujuran, meski sederhana, lebih kuat dari 1000 tipu daya." Pemuda itu menunduk kagum, lalu ia berkata, "Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya menjawab, "Balasan terbaik adalah ketika keadilan tegak. Itu sudah cukup bagiku." Demikianlah kisah tentang Abu Nawas dan pejabat yang berdebat soal lowongan pekerjaan. Kisah yang bukan sekadar tawa, tapi juga pelajaran tentang makna tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa jabatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melayani. Janji kepada rakyat bukan kata manis di bibir, melainkan amanah di pundak yang berat. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa keberanian berbicara benar adalah cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, dan setiap lidah yang jujur akan selalu lebih tajam dari pedang kebohongan. Sebab kebenaran tidak butuh pakaian mewah, ia hanya butuh hati yang bersih dan niat yang tulus. Maka ketika kita melihat orang berkuasa lupa diri, jangan takut untuk mengingatkan, sebab mungkin Allah menitipkan keberanian itu pada lidah-lidah kecil seperti Abu Nawas, yang dengan senyum dan kecerdikannya mampu mengguncang singgasana kebohongan. Dan begitulah Baghdad kembali damai, karena satu orang yang berani berkata benar, satu orang yang berani menegakkan janji, dan satu orang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus membela kebenaran. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun al-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat, ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggangi seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu mendekat, Ja'far menghampirinya. "Maaf kek, Anda dari mana dan mau kemana?" tanya Ja'far. "Dari Basrah mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas, "Kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan ia orang tua."
Saya takut ia akan marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau, desak sang raja. Baiklah kalau begitu, kata Abu Nawas. Abu Nawas segera beranjak menghampiri si kakek dan kemudian memulai percakapan. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Tolong dengarkan baik-baik resep yang akan aku berikan ini, kata Abu Nawas. Baik, lekas sebutkan, jawab si kakek tidak sabar. Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu kakek simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, oleskan ramuan itu ke matanya yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah matanya akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam, ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Lah kemudian menambahkan, dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana, lah akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu. Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun al-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. Beri orang tua itu hadiah, kata sang raja sambil menahan tawanya. Terima kasih Baginda, jawab si kakek dengan senang hati, kemudian ia pun pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, Baginda menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Membayar dengan bunyi. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan. Akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, hanya tersisa beberapa keping saja, padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh. Sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya untuk meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uangnya untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu. Ia membayangkan seakan-akanlah sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda,
Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Namun begitu keluar dari warung, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya, lah heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warungnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi krik-krik-krik dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon beringin. Suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas lantas berjalan menyusuri setiap petak kebunnya melewati bermacam-macam tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon beringin yang tumbuh di sekitar situ, sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas bermaksud istirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon beringin yang rindang itu, mulai dari daun, ranting dan juga buahnya yang lebat. Setelah terus memperhatikan pohon tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. "Aku heran, apa sebabnya pohon beringin yang sebesar ini tapi buahnya hanya kecil saja? Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Apakah Tuhan tidak adil?" gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin bertiup mengenai pohon beringin tersebut. Rantingnya pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Sesaat kemudian, jatuhlah sebiji buah beringin tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya. Tuhan memang maha adil, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas hanya kejatuhan buah beringin yang kecil itu. Bagaimana jadinya jika pohon beringin buahnya sebesar labu? Tidak terpikirkan apa yang akan dialami oleh Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihannya, dan semua itu berjalan sesuai dengan fungsi dan kodratnya masing-masing. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman.
Baginda tahu, Abu Nawas Arnad takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya, ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Mudah saja tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas.